Mas Kodari, partai pasti rasional, pasti juga berharap ada efek elektoral ketika mencalonkan seorang capres. Dan efek elektoral ini kan bisa diukur dari seberapa tinggi elektabilitas capres yang ada. Elektabilitasnya rendah, ya efek elektoralnya juga rendah kan. Terbukti dari beberapa data survei, misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Artinya efek elektoralnya akan jauh lebih tinggi kalau seandainya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Iya, saya kan mengkritik bukan sebagai ketua Ganjar, sebagai warga Jakarta, dan saya wajar dong mengkritik orang yang memerintah di Jakarta. Saya mengkritisi sebagai warga Jakarta dan saya merasakan apa yang saya kritisi. Ya, tapi dalam survei kan juga ditanyakan sebagian besar orang warga Jakarta nggak tahu prestasinya Anies, kalaupun tingkat kepuasannya tinggi. Itu juga di data survei. Dalam survei itu dia bilang tidak ada prestasinya, warga Jakarta nggak tahu. Itu saya kira itu jelas spesifikasi bicara tentang penanganan sosial. Jadi kita ini kalau bicara itu, kalau ngocol ya, maksud saya itu ini kan ruang publik ya, jangan dipakai ngocol Bung Eko. Jadi Bung Eko ini enggak ngocol, memang seperti itu kan. Misalnya prestasinya tentang rumah DP 0%, janjinya 200.000, realisasinya Anda salah lagi. Yang dijanjikan oleh Anies Baswedan bukan jumlah 20.000, tapi sistem pembayaran orang kredit rumah. Itu kan ada di RJD, itu ada dalam rencana. Dalam rencana bahwa target rumah DP 0% itu 200.000 unit. Bagaimana mungkin Anda membuat program kerja tanpa target? Cuma program tapi targetnya berapa ribu unit kan? Oke, Bung Eko pun tadi, Anak buah Megawati tertibkan Eko Kuntadi, loyalis Ganjar Pranowo, duitnya dari mana? Politikus PDIP Trimedia Panjaitan Skakmat Dedengkot Ganjaris Eko Kuntadi terkait sumber dana relawan Ganjar Pranowo. Relawan ini duitnya dari mana? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu sudah pertanyaan dasar, ujar Trimedia di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club dikutip genpi.co Sabtu tanggal 4 bulan 6. Eko Kuntadi pun menjawab pertanyaan Trimedia bahwa gerakan Ganjaris cukup dengan hasil jualan kaos karena tidak membutuhkan biaya yang banyak. Trimedia merasa tidak puas dengan jawaban Ketua Kornas Ganjaris tersebut bahwa dana berasal dari hasil jualan kaos. Apa iya relawan kerja sendiri? Tapi sudah dijawab Eko Kuntadi, katanya jual kaos lah, nggak cukup Bapak, kata Trimedia. Eko Kuntadi lantas dengan cepat menimpali, siapa bilang nggak cukup? Namun Trimedia Panjaitan bersikukuh bahwa hasil jualan kaos tidak cukup. Dia mengatakan itu berdasarkan pengalamannya sebagai politisi yang sudah pernah bertarung dalam pemilu. Menanggapi itu, Eko Kuntadi menyindir politikus selalu berasumsi bahwa semua gerakan politik itu dimobilisasi. Trimedia mengatakan bahwa politisi merupakan pihak yang sudah konkret, memiliki pengalaman bertarung di lapangan. Mohon maaf Pak, sejak pemilu suara terbanyak diputuskan Pak Mahfud 3 bulan menjelang pileg, kami harus membuat relawan, tim sukses, tidak bisa hanya struktur partai, katanya. Eko Kuntadi lalu mempertanyakan apakah Trimedia berpikir kelompoknya tidak berhak menentukan masa depan bangsa ini. Namun Trimedia meminta Eko Kuntadi jangan memelintir pertanyaannya. Pertanyaan saya sederhana, itu Ganjaris relawannya, duitnya dari siopo? Tanya Trimedia. Eko Kuntadi lalu menjawab bahwa mereka membiayai sendiri dan membuat kegiatan sendiri. Itu Pak Eko sama Tuhanlah yang tahu, balas Trimedia.
Menanggapi itu, Eko Kuntadi mengatakan bahwa tidak semua orang perlu dibayar dalam proses mencintai bangsa ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, kalau itu benar. Kalau itu tidak benar, Pak Eko bertanggung jawab sama Tuhan, balas Trimedia. Eko Kuntadi lalu menjelaskan bahwa kegiatan Ganjaris di media sosial yang tidak perlu biaya. Trimedia tetap tidak mempercayai penjelasan Eko Kuntadi. Masyarakat yang menilai apakah penjelasan Eko Kuntadi masuk akal atau tidak, pungkas Trimedia. Ganjar Pranowo enggak kapok dan sakit hati bantuan sosial alias bansosnya dibalikin kader PDIP. Gubernur Jawa Tengah itu tetap bagi-bagi sembako dan renovasi rumah lagi buat kader Banteng. Adalah Wakil Ketua PAC PDIP Temanggung Fajar Nugroho yang menolak dan mengembalikan bantuan dari Ganjar. Penolakan Fajar pun heboh di dunia maya. Fajar menolak bantuan karena Ganjar menjadikan pemberian bantuan tersebut sebagai konten di YouTube-nya dengan judul Rumah Reot Kader PDI Perjuangan di Tanah Bengkok. Fajar pun merasa sakit hati. Mengetahui bantuannya ditolak Fajar, Ganjar mengaku bingung, padahal dia sudah mengenal Fajar lama. Mengetahui kondisi ekonomi Fajar yang kurang baik, Ganjar pun iba. Tujuan dia memberikan bantuan hanya untuk membantu Fajar. Saat itu, ya baik-baik saja dan diterima dengan baik. Tapi ternyata kemudian beliau enggak berkenan. Ya, kalau Mas Fajar menolak tidak apa, mungkin saya yang salah, ujarnya. Ganjar mengaku sudah lama memberi bantuan kepada sesama kader, tepatnya saat masih duduk di Senayan sebagai anggota DPR. Namun, baru sekali ini ada penolakan. Meski bantuannya ditolak Fajar, tak menyurutkan niat Ganjar membantu kader PDIP lainnya. Buktinya, Ganjar kembali mengunjungi rumah kader PDIP lainnya, Wakil Ketua PAC Banyu Biru Suryono dan mantan Wakil Ketua PAC Pakis Edi Mawardi. Ganjar memberi bantuan dan menyambung tali asih kedua kader Banteng ini. Ganjar menyambangi rumah Edi di Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jumat, tanggal 14 bulan 1. Lalu, Ganjar yang datang mengenakan kaos polos berwarna merah serta masker berlambang merah putih itu mau membantu merenovasi rumah. Ganjar mengunggah kunjungannya itu di akun Instagram pribadinya @ganjarpranowo.